akan lanjutkan dengan membahas metabolisme dari fosfor. Fosfor merupakan mineral tertinggi kedua setelah kalsium, berjumlah sekitar 560 hingga 850 gram dalam individu dengan berat badan kurang lebih 70 kg atau setara dengan 0,8 sampai 1,2% dari berat badan. Sekitar 85% fosfor memang banyak berada pada tulang, 1% berada dalam darah dan cairan tubuh, sisanya sekitar 14% berada pada jaringan lunak seperti otot. Sumber bahan makanan yang mengandung fosfor memang banyak ditemukan pada sumber protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani seperti daging, unggas, ikan, telur, susu, dan produknya. Kemudian protein nabati seperti kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian. Dari sumber bahan makanan tersebut, kita bisa mengetahui juga bahwa fosfor dalam makanan ini dapat berbentuk anorganik maupun berbentuk organik. Dalam bentuk organiknya, fosfor terikat pada berbagai senyawa seperti protein, gula, dan lipid. Dalam jumlah relatif fosfor anorganik dan organik ini memang bervariasi tergantung dari jenis bahan makanannya gitu ya. Yang ini juga nanti akan mempengaruhi perbedaan tingkat penyerapan dari fosfor yang organik maupun yang anorganik. Kebanyakan fosfor ini diserap dalam bentuk anorganiknya. Sehingga apabila fosfor dalam makanan masih bersifat organik, maka harus melalui proses tertentu terlebih dahulu agar bisa lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses absorpsi dari fosfor sendiri banyak terjadi di duodenum dan jejunum. Sekitar 50-70% fosfor yang dikonsumsi akan diserap, jadi bisa kita katakan bahwa penyerapan fosfor ini relatif cukup tinggi, gitu ya. Terdapat dua proses penyerapan fosfor yang terjadi di dalam proses metabolismenya. Yang pertama yaitu sistem transport aktif, dan yang kedua adalah proses difusi pasif. Untuk sistem transport aktif ini dimediasi oleh karier, di mana karier ini bergantung pada natrium dan kerjanya bisa ditingkatkan oleh kalsitriol atau bentuk aktif dari vitamin D. Sistem transport aktif lebih banyak terjadi pada saat intake fosfor ini berada pada level yang rendah. Sedangkan proses difusi pasif ini terjadi sebaliknya saat intake fosfor berada pada level yang tinggi. Berikut adalah gambaran dari proses penyerapan fosfor. Ya, seperti tadi saya katakan begitu bahwa apabila fosfor masih berbentuk dalam bentuk organik gitu ya, maka harus dihidrolisis dulu supaya menjadi bentuk anorganik sehingga lebih mudah untuk diserap ya. Ini adalah beberapa enzim-enzim yang bisa menghidrolisis fosfat dari bentuk organik menjadi bentuk anorganik ya. Seperti fosfolipase, alkalin fosfatase. Kemudian setelah berada pada bentuk anorganik, kemudian langsung memasuki proses penyerapan. Yang atas ini adalah contoh atau gambaran proses penyerapan secara aktif yang dimediasi oleh carrier mediated active transport yang ditingkatkan oleh natrium atau bergantung pada natrium. Kemudian di bawah ini adalah proses difusi. Kemudian setelah diserap ke dalam usus dan fosfor kemudian akan dikeluarkan dari enterosit melewati membran basolateral. Nah, di gambar ini juga bisa kita lihat ya bahwa proses transportnya untuk mengeluarkan fosfor dari enterosit ke aliran darah ini memang tidak membutuhkan mediator apapun atau tidak membutuhkan transport apapun. Sehingga memang cukup mudah. Salah satu penelitian pada hewan coba itu juga menunjukkan bahwa fosfor merupakan salah satu mineral yang dapat dengan cepat diserap oleh usus masuk ke dalam darah. Sekitar hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam setelah mengkonsumsi, kemudian fosfor bisa langsung berada di aliran darah. Kemudian setelah ditransportasikan, maka di dalam darah ini fosfor dapat berikatan dengan atau menjadi bentuk-bentuk lain seperti itu ya. Paling banyak sekitar 70% fosfor itu justru berada sebagai fosfat organik ini ya. Jadi ditemukan sebagai fosfat organik seperti yang ditemukan pada fosfolipid dalam lipoprotein. Sisanya sekitar 30% yang di bawah itu fosfor berada pada kondisi bebas atau pada
bentuk HPO42 atau H2PO4. Sisanya beberapa fosfat anorganik ya sekitar kurang lebih ya dalam jumlah yang sangat sedikit. Ini dikaitkan atau berikatan dengan mineral-mineral lain seperti berikatan dengan kalsium, berikatan dengan natrium, dan juga dengan magnesium. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penyerapan dari fosfor itu sendiri. Salah satu stimulus penyerapan fosfor adalah vitamin D atau kalsitriol, di mana kalsitriol ini dapat menstimulasi absorpsi aktif baik di duodenum maupun di jejunum. Sebaliknya, banyak juga zat-zat lain yang bisa menghambat penyerapan dari fosfor itu sendiri. Yang pertama adalah fitat. Fitat adalah bentuk utama fosfat dalam biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Penyerapannya bisa dikatakan cukup buruk. Kenapa? Karena memang pencernaan mamalia itu tidak memiliki atau kurang memiliki fitase, sehingga memang tidak bisa membreakdown si fitat itu tadi. Fitase adalah esterase fosfat yang membebaskan fosfat dari asam fitat. Beberapa contoh bahan makanan, contohnya ragi dalam roti, ini memiliki fitase yang dapat menghidrolisis beberapa fitat untuk menghasilkan beberapa fosfor yang tersedia untuk diserap atau ready to absorb. Selain itu, bakteri di saluran pencernaan ini juga dapat membebaskan beberapa fosfor dari fitat selama fitat tidak membentuk kompleks dengan kation seperti kalsium, seng maupun zat besi. Kalsium, seng, dan zat besi sama-sama memiliki kation 2+ ya, sehingga apabila dia membentuk kompleks dengan fitat, maka ini tidak bisa dibebaskan oleh bakteri di saluran pencernaan. Nah, ketika fosfat atau bahan makanan yang mengandung fosfat dikonsumsi dengan kation-kation seperti kalsium atau zinc, maka fitat akan membentuk kompleks kation fitat sehingga mencegah proses absorpsi dari fosfor itu sendiri. Kemudian beberapa mineral lain seperti kalsium, magnesium, dan aluminium ini juga bisa mengganggu penyerapan fosfor. Penyerapan fosfor dapat dikurangi dengan magnesium makanan, sebaliknya juga defisiensi magnesium ini bisa meningkatkan penyerapan fosfat. Nah, ini adalah salah satu bentuk interaksi zat gizi yang memang akan terjadi di dalam proses metabolisme berbagai jenis zat gizi. Untuk magnesium dan fosfat sendiri, kenapa saling saling menghambat gitu satu sama lain? Karena memang kedua mineral tersebut diperkirakan membentuk kompleks yang disebut Mg3PO4 di dalam saluran pencernaan, sehingga satu sama lain itu tidak tersedia untuk diserap oleh tubuh. Sekian penjelasan terkait dengan metabolisme fosfat. Selamat menyimak video metabolisme yang lainnya. Terima kasih.